siang. Selamat siang. Selamat datang untuk teman-teman semuanya ya. Hari ini kita ada waktu untuk sedikit penyampaian terkait dengan materi staff recruitment next. Sebelum kita masuk ke dalam materi, tak kenal maka kita tak sayang ya. Ini adalah foto saya, mudah-mudahan tidak beda jauh ya dengan yang aslinya. Nama saya adalah Ibu Sina, saya adalah praktisi HRGA dan saya sendiri adalah instruktur, dan kebetulan siang hari ini dapat kesempatan untuk sharing knowledge, saling sharing apa yang saya miliki terkait dengan staff recruitment. Domisili saya di Surabaya, dan ini adalah nomor handphone saya. Mungkin kalau dari teman-teman ingin kontak lebih jauh, ingin juga kenalan lebih lanjut atau saling sharing, kedepannya boleh WA saya ya. Next. Oke, untuk memulai siang hari ini supaya kita semakin semangat ya, kita mulai dulu dengan semangat pagi. Maka teman-teman jawabnya pagi luar biasa gitu ya. Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, hari ini di dalam absensi yang saya terima, data yang masuk ada 2 peserta, yaitu atas nama Mas Andika. Hadir ya, sehat Mas? Alhamdulillah ya. Kemudian ada Mbak Bismi ya. Mbak Bismi sehat juga ya. Oke. Next. Baik, ini adalah beberapa aturan yang saya untuk sampaikan kepada Mas Andika dan Mbak Bismi supaya nanti selama proses kita saling sharing dan saya berbagi knowledge itu tidak ada yang menjadi hambatan. Yang pertama, diharapkan teman-teman bisa fokus ya selama pembelajaran siang hari ini, kemudian bisa aktif. Kalau dia mau ditanyakan boleh langsung angkat tangan aja, tanya gitu ya, atau mungkin mau ke toilet dan lain-lain, monggo silakan gitu ya. Kemudian diawali dengan angkat tangan seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian dilarang menerima telepon, jadi infonya bisa di silent dulu ya. Kemudian jika ingin keluar ruangan, jika mau ke toilet atau ada keperluan menerima telepon yang penting, bisa izin dulu ke luar ruangan. Kemudian yang terlambat, jangan lupa nanti info dulu ya kalau seandainya harus meninggalkan ruangan atau terpaksa harus skip dan lain-lain. Bisa info dulu supaya kita tidak mengulang-ulang beberapa kali gitu ya. Kemudian jangan lupa tadi ya di silent dulu ya infonya ya. Oke, next. Nah, ini adalah terkait dengan safety induction. Di ruangan ini mungkin teman-teman lihat banyak ini ya, banyak alat-alat mungkin ya, berserakan minta tolong untuk kehati-hatiannya, untuk jaga supaya saling mendukung, jadi nggak rame-rame sendiri, nggak telepon-telepon sendiri gitu ya. Terus juga nggak makan atau minum di tengah-tengah proses pembelajaran, dan nggak lupa jangan merokok, hati-hati dengan colokan-colokan dan lain-lainnya ya. Next. Oke, teman-teman, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah melakukan proses rekrutmen dengan unit kompetensinya nomornya terlampir. Mungkin teman-teman di sini profesinya apa nih? Saya saat ini HR staff khusus untuk rekrutmen. Cocok sekali. Kalau Mas Andika? Saya juga sama sih. Oh sama ya. Khusus di rekrutmen atau lebih ke generalis? Lebih general ya. Lebih general, Mbak Bismi di rekrutmen ya. Oke, next. Oke, kita siang hari ini mau menggali lebih lanjut ya, kenapa sih kok kita ini perlu mempelajari terkait dengan bagaimana sih proses rekrutmen ini. Harapannya setelah kita mempelajari pada siang hari ini, teman-teman ini semakin kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai staff rekrutmen. Karena kelihatannya sepele ya, tapi kalau kita salah, rekrutmen itu progresnya seperti memilih kucing di dalam karung. Akhirnya perusahaan yang jadi dirugikan gitu ya. Jadi harapannya nanti proses rekrutmen yang dijalankan oleh Mbak Bismi, Mas Andika bisa dijalankan dengan baik ya. Next. Oke,
pretest bisa dikerjakan lewat handphonenya masing-masing. Ada link yang sudah saya share lewat WA Group. Boleh dikerjakan dulu sebentar aja. 2 menit boleh ya? Boleh. Oke. Silakan. Hanya 3 pertanyaan. Kalau sudah selesai boleh langsung info ya. Sudah? Sudah. Pak Bismi bagaimana? Sudah? Oke, nanti akan saya cek ya. Next. Nah, apa aja sih yang dipelajari di dalam kita melaksanakan proses rekrutmen? Yang pertama adalah perencanaan personil. Kenapa kalau harus direncanakan? Kira-kira kenapa? Karena biar lebih tertata lagi sih. Ya, tertatanya gimana? Tertatanya lebih memplotkan sesuai dengan kemampuan dan kinerjanya. Setuju ya, menurut Dessler, perencanaan personel adalah proses menentukan posisi yang akan diisi di dalam organisasi. Siapa yang mengisi diharapkan tepat, itu tadi ya. Jadi nggak salah ngisi gitu ya. Mungkin background-nya, knowledge-nya, skill-nya itu sesuai dengan kebutuhan di dalam perusahaan. Next. Oke, setelah kita membuat perencanaan, tahu struktur organisasinya seperti apa dan di posisi mana yang dibutuhkan dan kriteria kualifikasi seperti apa, maka jangan lupa melihat kebutuhan personel. Betul nggak sih dibutuhkan gitu loh. Jangan-jangan sudah ada tapi mau ditambahin, over budget nggak sih gitu ya. Atau bisa jadi di dalam perusahaan itu ada tapi dia nggak kompeten. Ketika ada dan nggak kompeten, bukan menambah tapi bisa up skilling ya, ada di perusahaan. Bagaimana kita melakukan prediksi kebutuhan personel? Yang pertama adalah analisis tren. Jadi kita melalui studi kebutuhan pekerjaan yang masa lalu di suatu perusahaan. Dalam periode ini itu menjalankan proses produksi seperti apa kalau di industri manufaktur contohnya. Yang dihasilkan berapa, kebutuhan orangnya seperti apa, itu menjadi tren yang bisa kita ambil sebagai kebutuhan kita saat ini. Kemudian analisis rasio, menggunakan rasio menentukan kebutuhannya. Seperti tadi yang saya sampaikan, berapa orang yang dibutuhkan untuk sekian produksi. Kalau di sekolah misalnya, satu guru melayani berapa siswa, seperti itu. Contohnya seperti itu. Kalian staf rekrutmen, berapa banyak sih rekrutmen dalam 1 tahun? Sehingga kalau kita rata-rata rasionya berapa? Oh, dibutuhkan 1 orang staf, 2 orang staf, itu bisa kita hitung. Kemudian scatter plot melalui grafis yang bisa membantu kita melalui hubungan antara 2 variabel. Jadi kita hubungkan naik turunnya kebutuhan manpower dan kebutuhan dari lapangan. Next. Oke. Nah, ketika kita sudah merencanakan, kita tahu memang benar-benar butuh, maka kita melakukan proses rekrutmen. Sudah sering ya, Bismi ya, proses rekrutmen itu bisa jadi menemukan, menarik teman-teman, bisa ejek, bisa juga dari pasang iklan, bisa dari mana lagi lainnya? Biasanya kita share dari lowongan iklan kerja. Ya, iklan. Mas Andika, nambahkan lagi. Mungkin kita bisa kerjasama dengan dinas terkait, dinas tenaga kerja. Dinas tenaga kerja, Jemper ya biasanya ya. Atau juga dengan universitas-universitas ya, itu juga bisa ya. Jadi kalau kita bicara rekrutmen, mulainya dari apa dulu sih? Yaitu tadi merencanakan kebutuhannya itu tadi memang butuh nggak? Kalau iya butuh, lanjutannya adalah mulai mencari, mulai menarik gitu ya. Lewat mana iklan yang Pak Bismi sampaikan, lewat mana job fair, kerjasama dengan dinas dan lain-lain itu tadi ya. Sehingga akan banyak sumber-sumber pelamar yang memberikan CV-nya, memberikan surat lamarannya yang akan kita filter. Next. Nah, ini adalah proses rekrutmen yang efektif. Teman-teman bisa lihat tuh di gambar yang terlampir. Proses rekrutmen yang bagus itu dimulai dari identifikasi kebutuhan posisi dulu tadi ya. Identifikasi dulu, bisa dari tren, bisa dari rasio. Nah, kemudian disiapkan
untuk perekrutan itu. Mulai publikasi lowongan, ketika sudah masuk data-data surat lamarannya bisa melakukan screening kandidat. Setelah screening kandidat, teman-teman bisa melakukan proses tes interview. Kembali lagi untuk tes interview itu tergantung dari SOP masing-masing perusahaan ya. Kadang ada yang sudah online, kadang ada yang manual, kemudian dibutuhkan psikotes, kadang ada yang on the job training, macam-macam ya. Kemudian kalau sudah oke, deal, user juga ikut melakukan interview, bisa lanjut ke offering, diterima atau tidak diterima gitu ya. Kemudian baru kalau sudah oke, deal, masuk, ada yang namanya perkenalan karyawan baru atau induksi itu ya. Next. Oke, nah tujuannya apa sih kita itu melakukan rekrutmen? Yaitu menerima pelamar yang sebanyak-banyaknya. Jadi sumber data yang masuk itu banyak. Kita punya kesempatan untuk memilih calon kandidat sesuai dengan kebutuhan kita yang tentunya kualitasnya bagus. Ya, KSA-nya oke, kompetensinya tinggi, punya pengetahuan yang luar biasa, punya skill dan attitude-nya yang baik juga. Karena attitude adalah basic ya, supaya menunjang dengan kebutuhan personil di dalam perusahaan. Oke, next. Nah, ini adalah sumber-sumber rekrutmen tadi seperti kita singgung ya. Bisa dari promosi, bisa transfer. Transfer ini seperti apa? Mutasi antar departemen juga bisa seperti ya. Kemudian rehire yang mungkin dulu pernah resign kita tarik balik ya, itu juga bisa. Kemudian dari internal juga kita tadi posting ya, Mbak Rizky sampaikan. Kemudian ada penyediaan bakat, ini bisa dengan pelatihan-pelatihan internal gitu ya. Kemudian dari eksternal itu bisa tadi Mas Andika dengan pasar tenaga kerja, dinas-dinas, kemudian kerja sama sekolah, akademi, universitas. Kemudian itu tadi yang dari ya mantan karyawan yang punya rehire, pengangguran dan wirausahawan. Jadi macam-macam yang bisa kita cari sumbernya itu dari banyak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Kita lanjut dulu ya. Oke, next. Nah, apa sih yang teman-teman harus jaga supaya pada saat offering pekerjaan, buat iklan itu bisa dapat kandidat yang oke? Ini adalah yang boleh dan yang tidak boleh. Yang baik dilakukan adalah personalisasinya disampaikan lebih spesifik, menggunakan kata kunci yang tepat, detail pekerjaannya jelas, kemudian kata-katanya sopan dan mudah dipahami. Oke, next. Nah, kemudian setelah semua data-data masuk, jangan lupa diseleksi dulu. Jangan dibiarkan los-losan. Persyaratan-persyaratan, preferensi tertentu itu yang dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi ketika teman-teman akan memberikan kepada user, itu nanti sudah adalah calon kandidat yang kurang lebih sesuai dengan kebutuhan user di lapangan ya tentunya. Oke, next. Nah, ini tadi langkah-langkahnya setelah menerima surat lamaran. Jangan lupa kalau ada ujian, seleksi, bisa tulis, bisa wawancara, bisa on the job training, bisa observasi, bisa yang lain-lainnya, itu dijadikan pertimbangan referensi. Kemudian pastinya diperlukan medical check up. Juga jangan lupa wawancara ini bisa juga macam-macam ya, terkait dengan psikologisnya, kesehatan mentalnya, kesehariannya, digali niatan kerjanya, motivasi kerjanya. Jangan-jangan nanti tidak niat kerja, hanya asal-asalan aja. Jadi butuh loncat, historicalnya bisa terbaca sehingga menjadi keputusan seleksi. Jadi beberapa kandidat bisa disodorkan kepada user gitu ya. Next. Nah, ini adalah bagaimana review. Bagaimana mereviewnya? Jangan lupa kecocokan individu, posisi dan kelengkapan datanya. Kemudian riwayatnya, benar-benar sudah pengalaman di situ nggak sih? Umpamanya dia lagi jobless, dia hanya memelihara burung di rumah. Nah, kita mau rekrut sebagai staff rekrutmen. Kira-kira gimana? Cocok. Ya nggak cocok. Ya kita tanda tanyanya gede dong. Nanti user dari tim HR tanda tanya gitu ya. Nanti yang kemarin wirausaha ikan lele misalnya seperti itu. Tahu-tahu yang dibutuhkan adalah di departemen elektrik.
sudah pernah sekolah teknik elektronik misalnya, kira-kira cocok nggak? Kurang ya, tapi bisa juga, ya kan? Karena dia backgroundnya pernah dari teknik elektro, tapi butuh validasi ulang. Betul nggak sih kompetensinya di sini? Masih valid nggak sih, gitu ya? Sampai hari ini itu dia itu memang betul-betul mampu nggak? Itu yang harus divalidasi ulang ya. Jadi kemampuannya itu mencerminkan nanti kinerjanya seperti apa, attitude, identifikasi sifatnya seperti apa, keahliannya seperti apa, itu perlu. Jadi secara kognitif, afektif, dan psikomotoriknya harus benar-benar jadi perhatian ya. Next. Nah ini ada post testnya. Dari sini sebelum kita ke post test, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau disampaikan mungkin dari pengalamannya, mau sharing atau mau bertanya? Boleh. Saya izin bertanya, semisal kita sudah menemukan kandidat yang secara kualifikasi dan kompetensi dia sudah cocok, cuman masih belum cocok di user karena mungkin ada beberapa sifat dari user tersebut, misalnya kayak agak sedikit picky dan selektif gitu Bu. Mungkin setelah seperti apa ya? Yang pertama-tama saya sarankan adalah satu komunikasi. Yang kedua adalah dilihat lagi, dia butuhnya itu ras atau tidak. Jadi butuh cepet enggak gitu ya. Kalau dia mau menunggu, ya it's okay, dijadwalkan untuk round selanjutnya. Ada kandidat-kandidat yang lain. Tapi kadang-kala ada di dalam lapangan itu mintanya cepet-cepet, tapi rewel kan gitu ya. Pendek katanya kan seperti itu. Nah teman-teman bisa menyampaikan, Pak, apakah ini mau on the job training dulu? Pak, ataukah mau probation dulu 3 bulan? Nanti jadi kita akan fasilitasi dengan pelatihan-pelatihan. Evaluasi, dan kita juga melakukan evaluasi. Ya silakan. Saya ngambil. Boleh silakan Mas, silakan. Seperti itu kurang lebihnya. Kira-kira gimana? Baik. Masuk ya. Yang lain itu kan yang Dari saya lebih ke kadang kita susah untuk menyeleksi. Misalnya ada orang yang cocok nih Bu, tapi dari perusahaan atau dari yang dia mau itu berbeda. Itu kayak gimana ya buat menyelaraskan untuk dia sama-sama oke nih dari kedua belah pihak. Yang pertama memang ada peluang secara manusiawi memang bisa terjadi, ya kan? Yang kedua kebutuhan manusia itu bertingkat, ya kan ya. Kadang-kadang semakin dia pandai dia semakin mintanya lebih tinggi, kan seperti itu ya. Tapi kadang-kadang walaupun dia pandai dia minta tinggi, tapi kalau saat itu dia jobless misalnya seperti itu, dia bisa jadi mau. Jadi mesti dilihat dulu, punya susu nggak struktur upah skala upah. Nah kalau ada lihat grading di situ, kemampuannya dia ini masuk di standar yang mana sih? Pada saat pengujian, pada saat interview, wawancara, usernya tanggapannya seperti apa? Oke, form ini yang dibutuhkan, ya bisa dinegosiasikan. Atau bisa dulu seperti yang tadi, probation dulu 6 bulan pertama kita segini. Tapi kalau memang kamu benar-benar orang yang handal, kompeten, bisa diandalkan, maka akan di-raise untuk after 6 bulan, seperti itu. Jadi ada banyak macam-macam cara negosiasi. Atau misalnya kalau ini berhasil, produk ini launching dengan baik tim R&D, maka kamu akan ada tambahan. Jangan pertama-tama R&D misalnya sudah langsung tinggi, misalnya seperti itu. Memang orang R&D tinggi biasanya ya, tapi kan tergantung kebutuhan perusahaan juga. Itu ya kalau punya ya. Oke, next. Dikerjakan dulu ya. Sudah? Ya, oke. Kalau sudah boleh next. Oke. Jadi pembelajaran hari ini yang bisa kita simpulkan adalah terkait dengan rekrutmen dan seleksi itu adalah proses yang penting ya untuk manajemen sumber daya manusia, karena tujuannya adalah kita menarik potensial SDM yang bisa benar-benar berkontribusi, memiliki kinerja yang dibutuhkan perusahaan pada posisi yang benar-benar perusahaan ini butuh gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa rekrutmen hanya mencari kandidat aja, bla 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 gitu ya. Jangan dianggap remeh, karena
background checking itu juga perlu, historical checking juga perlu. Jadi semua dokumen-dokumen yang masuk itu wajib direview juga. Kemudian kalau perlu bisa call ke perusahaan lama kalau dia sudah pernah bekerja seperti itu. Itu bisa jadi pertimbangan-pertimbangan supaya tujuan perusahaan, produktivitas, performa perusahaan yang ingin dicapai oleh perusahaan itu bisa tercapai. Itu ya kesimpulan kita hari ini ya. Next. Oke, berikutnya ini adalah tugas. Jadi untuk melihat bagaimana sih hari ini saya bercuap-cuap, teman-teman paham atau paham, bisa yang pertama adalah membuat contoh pemasaran lowongan pekerjaan. Yang kedua adalah role play untuk interview. Nanti bisa Mbak Bismi menginterview Mas Andika, Mas Andika bisa review Mbak Bismi sambil nanti saya ngecek post-test dan pre-test dan post-test hari ini ya. Itu ya, next. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekiranya nanti Mbak Bismi, Mas Andika bisa tanya-tanya lebih lanjut jika ada yang ingin ditanyakan sambil kita melanjutkan untuk pengerjaan tugas. Nanti tugasnya yang untuk iklan bisa dikumpulkan di Google Drive, dan yang untuk role play bisa berdiskusi sebentar. Nanti ketemu dengan saya lagi, kita lanjut, kemudian kita bisa saling sharing untuk tanya jawab. Kira-kira dari proses rekrutmen, proses interview yang akan kalian role playkan siang hari ini, nanti bisa kita brainstorming. Kurangnya apa sih, gitu ya? Hal-hal apa sih? Kunci-kuncian apa sih yang kita bisa tanyakan kepada calon kandidat itu seperti apa? Mungkin bahasa tubuhnya, gesturnya, dan lain-lain itu bisa kita saling bertukar pikiran, gitu ya? Kita saling sharing ya. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Oke, kita lanjut pengerjaan tugas ya. Sambil saya ngecek untuk pretest dan prosesnya. Selamat siang Mbak Bismi, Mas Andika. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan memberikan manfaat yang luar biasa.